caranya biar aku dapat penghasilan tapi punya hidup lancar? Aku kan suka makan ya. Apa aku jadi konten kreator mukbang aja ya? Tapi kayaknya kalau jadi konten kreator mukbang itu berpotensi deh buat kesehatan. Kayaknya aku harus konsultasi ke ahli gizi dulu aja deh. Halo kak. Oh, kamu Hasna yang tadi membuat jadwal ya? Iya kak. Boleh silakan duduk. Iya, makasih kak. Jadi gini kak, saya kan mau serius buat mulai bikin konten mukbang. Dan saya lihat juga banyak orang yang sukses dari sana. Saya kan juga hobi makan, terus saya pikir kenapa nggak saya coba juga. Wah, menarik tuh. Menjadi konten kreator mukbang itu adalah salah satu konten yang banyak dibicarakan oleh orang-orang. Tapi jujur aja, kalau kamu ingin menjadi konten kreator mukbang, kamu perlu persiapan dan tantangannya. Karena kalau misalnya konten kreator mukbang itu mempunyai tantangan, apalagi untuk tubuh kita. Iya, makanya saya tanya sama kakak, karena saya tahu itu banyak bahayanya buat kesehatan juga kan. Dan saya juga nggak tahu harus mulai dari mana kak. Jadi saya mau nanya nih kak, gimana caranya saya bisa jadi konten kreator mukbang tanpa membahayakan kesehatan saya? Pertama-tama, kamu harus tahu, menjadi konten kreator mukbang itu bukan hanya sekedar makan dalam jumlah yang banyak. Di balik layar, konten kreator itu mempunyai strategi yang matang, terutama soal kesehatannya. Coba kamu bayangin, kalau kita menjadi konten kreator mukbang, kita akan makan dalam jumlah yang banyak dan tanpa aturan. Itu semua akan mempengaruhi kesehatan kita seperti berat badan, gula darah, kolesterol, dan penyakit yang dapat beresiko jangka panjang. Iya sih kak, aku sempat baca ada yang sampai kena penyakit serius hanya karena bikin konten mukbang. Jadi apa aku nggak boleh bikin mukbang ya kak? Bukan nggak boleh, tetapi perlu strategi yang matang. Mukbang bisa kamu jadikan konten, tetapi harus diimbangi dengan pola hidup sehat. Kalau kamu ingin jadi konten kreator yang kuat dan konsisten, kesehatanmu menjadi modal utama. Setuju? Setuju kak, saya juga nggak mau baru mulai tapi malah sakit-sakitan. Bagus kalau kamu mau belajar. Nah, sekarang saya akan memberikan beberapa tips yang penting. Yang pertama, itu tetapkan menu makanan yang akan kamu makan. Mukbang bukan hanya sekedar asal makan dengan jumlah yang banyak. Cobalah buat variasi makanan yang akan kamu makan. Misalnya itu dengan menambahkan sayuran, kemudian protein tanpa lemak, contohnya ikan atau ayam yang dipanggang. Kemudian hindari makanan yang terlalu sering digoreng. Terakhir, jika kamu ingin makan makanan yang mengandung banyak lemak atau manis, itu boleh saja, tetapi tidak boleh terlalu sering. Nanti nggak boleh makan junk food tiap hari ya kak? Boleh, tetapi jika kamu ingin makan junk food di hari ini, usahakan besok itu kamu harus makan dengan menu yang sehat, karena tubuh kamu butuh istirahat. Kemudian tips yang kedua itu tetapkan waktu dalam membuat konten mukbang. Nah, dalam membuat konten mukbang itu tidak setiap hari. Idealnya kamu bisa melaksanakan atau melakukan konten mukbang itu 1-2 kali seminggu, karena tubuh kamu butuh istirahat. Di luar dari itu, kamu bisa makan dengan porsi yang normal. Oh, jadi nggak boleh bikin mukbang tiap hari. Saya pikir para konten kreator mukbang itu makan besar tiap hari. Banyak yang salah paham soal itu. Nah, konten kreator mukbang itu biasanya membuat beberapa video dalam seminggu, kemudian diunggah secara bertahap. Kamu bisa mencatat hal tersebut. Jadi, kamu bisa membuat beberapa video dalam satu minggu tanpa harus makan besar. Tips yang ketiga itu perhatikan porsi makan. Dalam konten kreator mukbang itu memang identik dengan makan makanan yang dalam jumlah yang banyak. Tapi kamu bisa melakukan tips itu portion control, yaitu makanan yang terlihat banyak di depan layar, tetapi kamu tidak harus menghabiskan semuanya. Sisanya itu kamu bisa membagikan kepada teman atau keluarga. Wah, ide bagus tuh kak, jadi nggak harus makan semuanya sendiri ya? Ya, itu bisa menjadi pilihan kamu. Misalnya kamu mengedukasi kepada mereka tentang makanan yang sehat. Selain soal makanan, kamu juga harus memperhatikan pola hidup sehat. Ada beberapa langkah yang akan saya berikan kepada kamu. Yang pertama itu olahraga yang teratur. Nah, kamu bisa melakukan olahraga sesuai yang kamu minati. Contohnya kayak jogging, terus yoga, atau latihan kekuatan. Lakukan dalam sehari itu 30 menit dan 5 kali dalam seminggu. Hal ini penting untuk membantu metabolisme tubuh kamu. Tapi kak, saya orangnya
gampang malas olahraga. Jadi ada tips nggak biar saya nggak bosan? Ada, kamu bisa melakukan aktivitas berolahraga itu dengan mendengarkan musik atau menonton video favorit kamu. Atau pilihan lain itu kamu bisa mengajak teman-teman kamu agar lebih seru. Kemudian langkah yang kedua itu minum dalam jumlah yang cukup. Dalam melakukan konten kreator mukbang itu kita akan makan makanan yang banyak. Nah, tubuh kita itu akan terhidrasi dan membutuhkan air. Minimal itu kita minum dalam sehari itu 2 liter. Hal ini penting agar menjaga tubuh terhidrasi. Berarti soda sama minuman manis itu harus dikurangi ya? Benar. Minuman manis atau minuman bersoda itu hanya menambah kalori kosong yang tidak dibutuhkan untuk tubuh kamu. Langkah-langkah yang ketiga itu tidur yang cukup. Kekurangan tidur hanya akan merusak metabolisme tubuh kamu. Minimal kamu tidur 7-8 jam dalam 1 bulan. Langkah yang keempat, kamu bisa rutin memeriksakan diri kamu ke dokter. Rutinlah periksakan tubuh kamu ke dokter, terutama apabila kamu merasa tubuh kamu berat atau muncul gejala-gejala di dalam tubuh kamu. Terima kasih banyak ya kak. Sekarang saya jadi lebih paham bahwa bikin video mukbang itu gak bisa sembarangan. Mulai sekarang, saya akan jadi lebih teratur dan menjaga pola makan saya di luar mukbang. Bagus, kalau kamu sehat, kamu akan jadi lebih produktif dan konsisten dalam membuat konten. Jadi kalau kamu butuh panduan yang lebih lanjut, jangan ragu untuk konsultasi lagi ya. Siap kak, sekarang saya jadi makin semangat nih. Doain konten saya sukses ya kak. Tentu, semoga kamu sukses dan terutama semoga kamu tetap sehat ya. Oke kak.